Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di Selasa Berbagi. Dan seperti biasa, kalau acara Selasa Berbagi, kita pastinya mengingatkan kamu semua untuk berbagi kehidupan untuk orang sekitar kamu, berbagi kehidupan sama orang-orang yang mungkin selama ini ada di kontaknya handphone kamu, tapi udah lama banget kamu nggak kontak mereka gitu ya, untuk nanya kabar gitu kan, nanya keadaannya, apa kamu bisa bantu. So, inilah saatnya untuk kamu bisa bantu mereka, untuk kamu bisa juga kasih kepedulian sama mereka. Tapi yang pasti teman-teman, sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh tentang apa yang kita biasa bahas di Selasa Berbagi, ada beberapa informasi yang akan saya bagiin untuk teman-teman semua pastinya ya. So, seperti biasa Selasa Berbagi ingetin kita semua untuk sama-sama yuk sebarin kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia, supaya saudara-saudara kita yang ada di pelosok bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan lewat tayangan Pijar TV. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita mau ngajak kamu semua untuk menjadi bagian dari Pijar TV, untuk kamu bisa menjadi donatur, karena donasi dari apa yang kamu kasih, apa yang kamu berikan, itu bisa dipakai untuk penyebaran penayang Pijar TV di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil Indonesia. Nomor rekening yang terpampang di layar saat ini atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia BCA 5055182121. Dan kalau kamu mungkin mikir Transvision 178 itu apa? Itu adalah tempat di mana kamu bisa menyaksikan siaran-siaran Pijar TV ya. Transvision Channel 78, atau kamu juga bisa menyaksikannya lewat live streaming di www.pijar.tv. Dan kalau mungkin setelah kamu lihat acara ini, kamu mungkin punya pertanyaan, permohonan doa, komentar ataupun saran, kamu bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0813-8700-7055, dan ada tim respon Pijar TV yang siap untuk melayani kamu semua. Jangan lupa juga untuk mampir ke online shop Pijar TV yang ada di Shopee ataupun Tokopedia, dan kamu bisa mendapatkan ini dia ya, desain-desain terbaru dari online shopnya Pijar TV. So, jangan lupa untuk mampir ke Shopee ataupun Tokopedia Pijar TV. Nah, dari tadi kamu di layar lihat udah ada teman-teman yang udah siap untuk kita sama-sama ngebahas topik kita hari ini. Ada Randy. Halo Pastor Randy, apa kabar Pastor Randy? Halo Bang Jo, kabar baik, puji Tuhan. Asik, rambut baru nih Pak, kayaknya Pak. Iya nih. Loh, kok kayaknya slow? Bagus kok. Lalu ada Mas Chris. Aku nggak pakai merah-merah, mau cari yang merah nggak ada. Yang ada hanya tas plastik ini. Itu sih. Katanya bahas kemerdekaan yang merah-merah, aku nggak punya merah-merah yang pakai ini. Makasih loh usahanya. Kamu sangat menghargai sekali loh. Aduh, terima kasih Pak ya. Oke, Bapak bisa lihat Pak? Kami Pak, jelas Pak? Bisa. Bisa ya. Oke, ada Mas Chris dari Bible Everyday bersama dinosaurusnya. Apa kabar dinosaurus ya, yang selalu menemani Mas Chris. Dan pastinya hari ini ada tamu spesial kita, ada Prita Laura. Halo. Hai, halo Pijar TV. Halo Jo, halo Mas Chris, halo Pastor Randy. Pastor Randy. Oke, Prita Laura. Kita panggilnya apa? Prita, Lulu. Yang mana lebih enak bisa panggil? Terserah, mau panggil Prita boleh, mau panggil Lulu boleh, tapi jangan panggil Kak atau Bu ya. Kalau panggil Kak atau Bu langsung gue matiin ini. Aduh, ngeri loh. Baru kali ini loh kita ketemu tamu loh. Terintimidasi. Mas Chris, maskernya luar biasa loh Mas Chris. Aku tadi nggak dengar ancamannya sih, karena aku nggak melihat. Dan hari ini adalah tepat di tanggal 17 Agustus. Ini adalah hari kemerdekaan kita. Merdeka. Kalau kemerdekaan kita, pesannya dari Presiden adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Iya, bagaimana kita sebagai satu kesatuan bangsa, kita bisa tumbuh dari krisis. Itu keren banget. Krisis itu membuat kita tumbuh. Krisis membuat kita tumbuh. Crisis enough for me, yes. Krisis. Bukan ya? Mohon maaf, bukan itu. Oh, krisis ya, sorry. Ya, krisis Bible every day. Iya. Oh iya deh. Tapi tar dulu, kita belum kenalan dulu sama Prita nih. Saat ini kesibukannya apa? Boleh cerita dong kesibukannya di mana? Terus lagi. Bentar, gua interupsi dulu. Kayaknya Jo lagi beda gitu kan. Biasanya yang datang tamunya cowok semua, sekarang ada aku mau bilang ibu-ibu nanti dimatikan. Ada Prita Laura jadi beda gitu. Bedanya kenapa ya Mas Kris? Bedanya apa? Mengkilap. Gua selalu mengkilap. Ya gue selalu mengkilap. Lu nggak lihat tambahannya? Enggak, biasanya aja adut gitu kan. Sekarang lebih ada kayak pakai skincare apa gitu loh. Gitu. Oke. Korea gitu lah ya. Iya, jadi seperti kemilau bendera yang putih itu kan. Asik. Nah, tadi gue habis ini dulu sebelum siaran tadi gue sempat konsultasi dulu sama Dokter Richard tadi. Jadi ya skincare yang pas. Apa sih? Lanjut. Oke. Prita, gue mau ngomong kata depannya tuh gue udah takutnya dimatiin gitu kan, jadi gue agak jaga-jaga gitu. Oke, Prita, apa sih kesibukannya saat ini? Boleh cerita dong sama kita kesibukannya apa saat ini? Iya, dulu kan mungkin teman-teman tahu gue di Metro TV ya, gue 15,5 tahun gue sebagai penyiar di Metro TV, jadi produser juga di Metro TV. Terus kemudian Tuhan panggil gue keluar. Terus di masa 2 tahun itu gue banyak belajar. Kemudian akhirnya gue dapat panggilan dari kantor staf presiden. Terus kemudian gue mencoba tes di sana dan ternyata gue masuk. Gue masuk di dalam tim strategi komunikasi isu strategis di kantor staf presiden. Jadi kerjaan gue itu memastikan masyarakat itu dalam kondisi yang aman gitu ya, tidak kemudian terintimidasi atau kemudian rusuh karena berbagai isu-isu yang mengemuka gitu. Nah, jadi memastikan kayak Mas Kris bisa tetap jalanin Bible Everyday, Randy bisa tetap jalanin pelayanan, Jo bisa tetap jalanin pijar gitu. Kayak itu semua tuh ada yang menyusun strateginya. Karena kan kita tahu bahwa di negara kita nih ada aja sih kalau kita mau, kalau strateginya nggak diatur sedemikian rupa tuh bisa jadi ada rusuh, bisa jadi ada distrust, bisa jadi banyak hal gitu. Nah, itu bisa jadi ada orang-orang yang memang memunculkan hal tersebut, ada juga hal-hal yang memang kritikan, tapi kemudian ada yang riding the wave, ada juga komunikasi publik yang nggak nyampe, jadi itu semua harus ada strateginya. Nah, kerjaan gue ngatur itu. Betul. Makanya tadi langsung dikasih tahu kita bahwa hari ini Presiden ngingetin kita semua bahwa Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mantap kali itu, ya kan? Tapi kalau ngelihat Prita Laura ya, di layar gini, kok jadi kayak news anchor ya? Kita kan lagi nunggu berita apa hari ini yang akan dia sampaikan gitu kan? Bawaan ya Mak, susah. Gue 15,5 tahun di sana, susah juga gue ngilanginnya. Gimana 15 ya? tahun, 15 tahun itu kalau 5 tahun lagi masih di Metro TV mungkin lagi udah dibikinin monumen kayaknya itu. Ngomong-ngomong nih soal kemerdekaan nih, kita kan tema hari ini yang kita akan bahas itu adalah merdeka untuk memberkati, ya kan? Dan hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76, ya kan? ke-76. Nah, 76 tahun dalam kemerdekaan. Ini sebenarnya kita peringati ini, apakah ini hanya sekedar, nggak tahu kalau buat teman-teman semua di sini, karena sebagian besar orang mungkin berpikir 76 tahun itu sebagai monumental aja, sebagai sebuah peringatan aja, atau sebetulnya ada potensi gede sebetulnya yang kita bisa lakukan untuk bangsa ini. Apa kira-kira sih sebenarnya yang teman-teman pikirkan, atau mungkinkah itu benar? Apakah ini sekedar monumental aja? Atau ada potensi besar sebetulnya? Ibu Prita, nggak boleh. Prita Laura dulu silakan. Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat nih kan perjalanan bangsa kita, kemerdekaan Indonesia ini sudah begitu banyak perbaikan ya.
Kalau dulu kita merasa sebagai kaum minoritas itu merasa wah gimana gitu ya. Tapi sekarang kan sebenarnya all free. Sekarang sebenarnya kita bebas untuk bergerak. Bahkan kemudian juga tempat-tempat strategis di pemerintahan tuh terbuka untuk orang-orang Kristen. Dan aku melihat sendiri bagaimana kemudian orang-orang Kristen itu diberikan tempat, diberikan kesempatan, dan diberikan kepercayaan yang luar biasa. Jadi sebenarnya sekarang udah nggak ada alasan lagi sih untuk kemudian kita menahan diri berbuat sesuatu untuk bangsa ini, berbuat sesuatu untuk individu-individu di bangsa ini, udah nggak ada alasan lagi sih menurut gue ya. Nah, kalau misalnya ngeliat potensi nih, kan tadi sebenarnya nggak ada alasan lain nih untuk kita hold back gitu loh, untuk kita selalu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Tapi sebenarnya apa aja sih sebenarnya bisa kita lakuin? Apakah Jo, boleh bentar nggak? Boleh bentar, sorry banget. Boleh. Ini anjing gue. Oh, dia mau ikut tampil. Ternyata luar biasa sekali loh. Itu kayak kejadian Rico kemarin juga kan gitu kan. Iya, sebenarnya itu udah biasa. Santai aja. Bentar ya, gue kandangin dulu bentar. Iya. Oke, gue keren dulu. 2 menit ya, bentar ya. Bentar ya, thank you. Ren, menurut lu sendiri gimana, Ren? Potensi apa sih yang kita bisa lakukan? Atau kirain menurut gua itu mendingan dikandangin atau dibiarin aja. Kirain itu pertanyaan. Biasanya kan nanya di mute atau diikutkan ibunya kan gitu kan. Kalau ini enggak, kita kan memang sekarang kita selalu out of the box, selalu di luar perkiraan. Iya. Mengenai 76 tahun Indonesia merdeka ya. Sebelum aku bicara tentang potensi, mungkin buat aku pribadi hal pertama yang mesti kita renungkan juga bicara tentang kemerdekaan itu sendiri adalah bagaimana sih ketika kita memaknai aku ini orang yang sudah merdeka itu seperti apa gitu. Aku percaya merdeka itu artinya kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena paksaan, bukan karena intimidasi, bukan karena ketakutan, tapi benar-benar karena kita sadar apa itu yang benar dan apa itu yang salah, dan kita melakukannya dengan kesadaran diri sendiri tanpa perlu ditakut-takutin kayak gitu ya. Misalkan let's say sesimpel pakai masker gitu kan. Kalau orang sampai sekarang misalkan ditanya kamu kenapa pakai masker, ya diomelin. Ketika dia ditanya kenapa kamu pakai masker, karena dia sadar bahwa ini yang baik buat saya kayak gitu. Dan buat aku kemerdekaan itu bicara juga soal mentalitas ya. Bagaimana seseorang itu melakukan segala sesuatunya tidak lagi didorong oleh rasa takut, tapi didorong oleh kesadaran diri bahwa ini memang yang benar, ini yang harus dilakukan. Mungkin itu dari aku dulu, Bang Jo. Oke. Merdeka adalah segala sesuatu yang kita lakukan bahwa kita tahu bahwa kita bisa melakukan hal yang benar, gitu kan. Nah, melakukan hal yang benar dari kitanya sendiri itu ada kaitannya untuk kita bisa jadi berkat juga buat orang lain kah? Apakah atau ada hal-hal lain yang kita bisa lakuin mungkin, Ren, dari segala hal yang kita tahu bisa kita lakuin itu, Ren? Yes, pastinya ketika kita memiliki satu paradigma yang baru, mentalitas yang baru bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka dan kita harus menjalaninya tentunya dengan kesadaran ya, bukan lagi soal boleh nggak bolehnya, tapi why-nya gitu, kenapa ini penting, kenapa ini berguna. Aku rasa itu bisa menjadi pertimbangan, dan semakin orang itu dewasa dalam berpikir, aku rasa makin banyak potensi-potensi dalam diri dia yang bisa dieksplor gitu kan. Dan bahkan lebih jauh lagi dia bisa lihat potensi orang lain gitu loh. Dan ketika dia melihat hal tersebut, dia bisa membantu mungkin dalam hal mengarahkan, membimbing dan sebagainya. Aku rasa akan banyak potensi-potensi muda yang ada di Indonesia itu yang bisa dieksplor secara maksimal sih gitu. Cuma masalahnya seringkali yaitu dia paradigma yang masih belum dewasa, mengakibatkan tadi dia berpikir cuma tentang rasa takutnya sendiri, atau mungkin kalau gue bantu dia, kalau gue coba untuk orang lain bisa berkembang, itu bisa menjadi bahaya buat gue gitu. Jadi balik lagi kuncinya buat aku sih di paradigma ya, yang merdeka itu adalah yang tidak didorong oleh rasa takut, tapi emang dia tahu itu yang baik untuk dilakukan kayak gitu. Oke. Nah, gue mau ke Mas Kris nih dari Renderen. Kita ngomong soal merdeka
gue bilang bahwa kita sudah memperingati kemerdekaan itu 76 tahun gitu kan. Tapi mungkin buat beberapa orang ada yang selalu mikir, keadaan masih gini-gini aja, nggak ada yang berubah gitu kan. Kalaupun juga gue mungkin melakukan sesuatu juga mungkin nggak ada perubahan apa-apa. Nah, bener nggak sih dengan kira-kira bahwa sebenarnya negara kita ini nggak akan dibawa kemana-mana juga kalau misalnya gue berbuat sesuatu, atau justru sebetulnya sekecil apapun yang kita lakuin sebetulnya juga mungkin bisa berarti sesuatu. Dari Mas Kris gimana, Mas Kris? Pertanyaannya apa? Mas Kris? Aku lah suruh ngomong ya ngomong. Jadi menarik bahwa tadi kan dikatakan sama Prita tadi bilang bahwa keadaan sudah berubah dari seseorang yang berada di dalam gitu kan. Ada di dekat titik sentral pemerintahan gitu kan. Berarti dia bisa mengamati ada perubahan-perubahan yang terjadi atau katakanlah sedang terjadi, akan terjadi dan sudah terjadi. Kayak gitu. Nah, ini mungkin yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Tidak bisa dilihat oleh banyak orang karena mungkin karena tidak mau melihat, ya kan? Atau mungkin juga bahwa dia tidak berada di luar, dia terlalu banyak berada di dalam, gitu kan? Seperti kata Pastor Edi tadi, aku coba menghubungkan keduanya aja. Masih dalam stigma yang lama, pola pikir yang lama. Ini pun terjadi. Jadi kalau kita kembali ya, kepada bahasan kita di Alkitab, aku kan Bible everyday, jadi ngomongnya harus Bible gitu kan. Nanti salah ngomong lagi. So, orang-orang Israel pada saat dia keluar dari Mesir, pikirannya, otaknya, perasaannya, nyawanya itu masih tertinggal di Goshen, masih tertinggal di Mesir gitu kan, masih tertinggal di tepian Sungai Nil. Sementara badan mereka sudah melewati Laut Merah, udah jauh banget gitu kan. Dan dia udah banyak melihat quote-unquote ya, perubahan-perubahan. Dan dia melihat ada banyak perubahan gitu kan. Tuhan membela mereka, Tuhan bawa mereka, itu hampir-hampir sama. Jadi seperti orang-orang pernah katakan bahwa lebih mudah membebaskan tubuh daripada membebaskan pikiran dan cara pandang. Lebih mudah mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari orang Israel. Mereka masih ingat, aduh bawang di Mesir tuh masih enak, martabak Mesir tuh masih enak bro, apalagi di depan istana Firaun itu enak banget, ngapain kita ada di sini gitu kan. Nah, yang pemirsa silahkan beli martabak gitu kan. Kata Firaun, enak zamanku toh. Iya. Hati-hati. Enak aku gak zamanku ikut-ikutan. Jadi kan gitu kan. Jadi apa sangat mudah untuk berkata merdeka. Bahkan menyerukan pekik merdeka gitu kan. Tapi bisa saja dia masih ada dalam tempurung pemikirannya. Weh, sadap juga. Bagus banget itu. Udah terus belum? Buat di Instagram. Tapi benar sih Mas Kris, karena gini, ada juga loh teman-teman bisa kasih pendapat yang berpikir gini, ya gimana bangsa kita mau maju ya, kita mungkin udah terlalu lama dijajah, udah 3,5 abad sama Belanda, tambah lagi 3,5 tahun sama Jepang. Negara ini memang nggak pernah bisa maju karena memang orang-orangnya juga mentalnya mental dijajah gitu loh. Jadi kayaknya nggak susah nih untuk maju. Seburuk itukah kita? Itu perlu dikoreksi tadi itu kan. Kenapa? 350 tahun itu bukan Belanda. Apa tuh? Itu VOC. Bagus. Berarti kamu baca kamu bagus sekali. Itu VOC, itu usaha dagang, monopoli dagang. Belum ada ikut-ikutan pemerintah. Nah, ini juga pola pikir kan. Nah, ketika kita tahu bahwa there's no such thing like that, yang gitu harus perlu dikoreksi gitu kan. Kita melihat sejarah dengan kacamata yang benar untuk kemudian berada di posisi ini, melangkah kepada masa depan untuk Indonesia yang tangguh dan bertumbuh. Nah, tapi itu ya benar ya Jo, kalau aku boleh nimpalin tadi Mas Kris bilang ya, tempurung pemikiran, itu aku suka banget loh kata itu loh. Karena sebenarnya ya kalau dalam ilmu komunikasi itu namanya information bubble. Nah jadi kalau kita dengan adanya internet ya, apa yang kita searching itu
data di Google, data di media sosial tuh akan terus nyuguhin kita apa yang kita searching, apa yang kita suka, terus menerus algoritmanya akan seperti itu. Dan itu akan membuat kita itu berada dalam information bubble atau tadi tempurung pemikiran itu. Kita akan melihat dunia kita akan dikelilingi oleh namanya istilahnya lagi namanya echo chamber. Kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang setuju sama pemikiran kita. Karena memang algoritma menyuguhkan yang seperti itu. Akhirnya menciptakan orang-orang yang sempit pemikirannya, kemudian juga dia merasa, oh iya bener ya, saya tuh mikir kayak gitu, bener, gue banyak temennya yang mikir kayak gitu, dan orang yang berpikir di luar gue tuh salah, buktinya banyak orang yang mikirnya sama kayak gue, gitu. Terus ada juga yang mereka merasa ya dunianya mereka ya seindah dunia yang mereka ciptakan. Kalau misalnya kita berpikir, bisa nggak gue menciptakan dunia seindah yang pikiran gue? Itu terjadi sekarang. Kalau misalnya kita selama ini browsing hal-hal yang lucu-lucu, algoritma lo akan munculin hal yang lucu-lucu. Hidup lo jadi lucu. Kalau lo browsing belanjaan barang-barang mewah, lo akan disuguhin itu terus. Jadi lo akan merasa, oh semua orang baik-baik aja, fine-fine aja. Kalau lo searching sesuatu yang radikal, lo akan disuguhin itu terus. Jadi makanya itu yang jadi bahaya sekarang, di mana tempurung pemikiran itu semakin didukung dengan adanya teknologi. Nah, kita harus aware banget sama ini. Nah, Kaprita ini kan tadi, Kaprita kan gue jadi Kaprita kan tadi kan, gara-gara Mas Kris. Matiin ya. 3 kali matiin ya. Sekali aja gue hitungin lo. Wah, mendingan 5.000 kasih ke gue. Deda. Nih, seorang Prita Laura, asik. Saat ini kan lagi pemerintahan, kantor staf presiden, gitu kan. Kalau gue boleh tahu nih, sebenarnya apa sih yang pemerintah harapin dari kita sebagai rakyat Indonesia untuk kita bisa sama-sama nih membangun bangsa ini gitu. Baik, kita itu kan 270 juta orang. Wow, gede banget. Dan 270 juta ini kalau dipikir ini market yang gede banget. Market gede banget. Kita tuh diincar oleh banyak negara untuk jadi sasaran market. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau diem aja jadi market? Market tenaga kerja nggak bisa mandiri sih, memproduksi hal-hal sendiri gitu. Kita tuh mesti berdaya. Kalau kita terus-menerus terperangkap dalam mentalitas dijajah gitu ya, dan kita terus-menerus dalam mentalitasnya Indonesia, namanya juga Indonesia, pemerintah beginilah Indonesia gitu. Underestimate sama Indonesia, kita nggak akan pernah berdaya. Apa yang kita pikirkan itu akan mengeluarkan akan menggerakkan seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Otak-otak kreatif tuh bakal buntu. Otak-otak solusi itu bakal buntu kalau lo udah mikirnya kayak gitu. Nah, apalagi nih yang penting banget gue mesti sampaikan di sini adalah gini. Indonesia itu masuk dalam masa bonus demografi. Bonus demografi itu artinya apa? Mereka yang bekerja jumlahnya jauh lebih banyak dibanding mereka yang ditanggung. Ya, jadi ibaratnya kalau lo ngegoes mesin pabrik gitu ya, yang ngegoes banyak banget, bisa kenceng banget. Nah, dalam sejarah negara, negara-negara itu hanya mengalami 1 kali bonus demografi. Hanya mengalami 1 kali bonus demografi di mana angkatan pekerja jauh lebih banyak. Nah, Indonesia lagi mengalami itu. Yang menarik adalah dari bonus demografi ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bonus demografi ini menjadi window of opportunity ketika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, gitu ya. Dengan menjadi bangsa yang berdaya, kalau kita memiliki mentalitas berdaya, kita akan cepet banget nih majunya, zus gitu. Tapi kalau kita punya mentalitas victim, itu akan jadi bencana. Karena apa? Bayangin si pekerja yang sedemikian banyak ini nggak gerak. Lo kebayang nggak? Kalau nggak gerak, akhirnya mereka jadi burden. Bukannya opportunity, tapi burden. Nah, geraknya tuh kayak apa sih? Geraknya kita bisa lakukan apa yang kita bisa. Kita bantu orang, kita dengan apa yang kita punya. Kita menjadi entrepreneur, creating jobs. Kemudian kita membangun diri, siapa tahu kemudian kita bisa membuat pekerja-pekerja Indonesia ternyata luar biasa, anak-anak mudanya investasi deh di sini, gitu contohnya. Jadi
itu dia di depan mata kita. Sekarang kita ada pilihan apakah kita mau menjadikan bonus demografi ini sebagai satu jalan untuk kemudian Indonesia maju, kesempatan, atau justru jalan untuk membuat Indonesia terpuruk dengan menjadi beban. Itu sih pilihannya sekarang. Iya sih, benar-benar banget. Kalau punya kesempatan untuk kita bisa ngelakuin sesuatu, apalagi tadi ya, kita lagi ada di bonus demografi, ini sebenarnya kayak kesempatan yang, kalau kata orang lain bilang, ini kesempatan nggak akan datang 2 kali gitu kan, itu walaupun itu sebenarnya cuma ungkapan aja kan. Tapi ini teman-teman boleh ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mumpung ada Prita Laura di sini. Nggak kepleset. Iya, kalau bisa anchor susah kita ngelesnya ya. Iya, jadi kalau ada pertanyaan atau ya salah satu yang mau tanyain silakan, dan juga mungkin mau ngasih komentar karena ada yang mau tanya nih sama Prita. Tadi kan dibilang bahwa ada hal yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat gitu kan untuk ikut membangun bangsa ini. Kalau boleh tahu sebenarnya seberapa, kalau boleh kasih skor gitu antara 1 sampai 10 gitu ya, seberapa besar sih kita udah fulfill harapan dari bangsa itu sendiri, fulfill dari pemerintah itu sendiri sih untuk kita bisa lakukan sesuatu bangsa ini. Kalau 1 sampai 10, kita mau kasih angka berapa? Aku nggak pengen kasih angka ya, karena aku nggak mau juga buat kita jadi demotivasi atau over optimistik. Aku cuma mau bilang bahwa kita masih punya banyak sekali ruang untuk berbuat. Masih banyak banget ruang untuk berbuat. Buktinya dari mana? Buktinya ya masih ada yang kita komplain kan? Iya kan? Ketika masih ada yang lo komplain, berarti masih ada yang bisa lo buat. Itu sih. Ya, seringkali karena gini, kalau kita di pemerintahan, kritik, komplain itu diterima. Namun sekarang gini, tolong berikan solusinya juga. Karena kalau komplain, kritik itu udah sehari-hari kita hadapin. Nah, tapi tolong solusinya gimana, bantu pikirin. Untuk masalah solusi aja seringkali nggak ada loh. Orang itu hanya komplain, marah-marah, tapi nggak kasih solusi. Nah ini misalnya kemudian ada dialog percakapan gitu ya, kita bilang harusnya begini dong. Ya ini kondisinya begini-begini itu tidak mungkin diterapkan dengan kondisi kayak gini, kita gimana ya kira-kira? Gak bisa dong, harus kayak gini dong. Nah ini kan contohnya hal-hal yang menunjukkan bahwa kalau memang kita mau kontribusi sesuatu kepada bangsa ini, berilah sesuatu yang memang applicable, bisa dilakukan. Nah seringkali juga solusi itu, kritik ini juga sekarang dalam dunia media sosial sekarang menjadi arena pansos. Jadi banyak yang kemudian mengkritik menjadi satu pansos aja. Nah kalau kemudian nih misalnya nih berapa kali nih kita melakukan ya, misalnya yang kritik-kritik itu kita ajak ketemu, yuk kita ngobrol yuk. KSP itu punya namanya KSP mendengar. Jadi kita panggil, kita silahkan mau komplain apa, solusinya apa. Gak datang dengan solusi. Jadi seringkali ya cuma ya kelihatan, oh ini pansos, ini enggak gitu. Jadi sebenarnya sepanjang kita masih ngomel, itu adalah sarana untuk kemudian kita berefleksi juga. Apa yang bisa kita lakukan ya dari omelan kita ini. Begitu sih. Ya, tuh kan dikasih tahu loh apa sebenarnya bisa kita lakuin. Kalau saat ini mungkin kita anak-anak muda di tangan kita apa, handphone kali ya. Kalau ngomong gitu kan handphone. Yeah. Kita bisa pakai sosmed. Kita bisa pakai sosmed kita kan sebenarnya untuk kita bisa sharing konten-konten positif kan, untuk bisa kasih hal-hal yang benar-benar berguna gitu loh buat orang lihat, dan juga bisa jadi hal-hal yang baik. Hal positif itu penting, walaupun itu kayaknya nggak seberapa, tapi itu bisa jadi sesuatu yang berharga ya buat orang-orang yang ngelihatnya. Ren, kalau lu sendiri gimana Ren? Lu ngelihat, lu kan sendiri banyaknya di komunitas gitu kan. Apa sih yang bisa disumbangsi kita sih untuk bangsa ini sebenarnya dari komunitas yang lu punya misalkan, atau kita sebagai gereja gitu loh Ren? Tadi aku menyambung dari apa yang Prita sudah sampaikan ya, bahwa memang ini kita menjelang bonus demografi, dan ini bahwa ternyata selain tentunya hal-hal negatif yang terjadi, pandemi ini tuh memacu kita, sadar maupun tidak, untuk mengembangkan diri khususnya di bidang teknologi,
ya kan, juga segala sesuatu yang tadinya siapa sih yang pernah berpikir ibadah itu diadakan secara online dan pembicara itu bisa diundang satu dari Jakarta nanti akan ngomong di Papua, mungkin di wilayah Indonesia Timur kayak gitu kan. Kalau tanpa pandemi, Cie, pastor semua umat. nah, itu kan kita jadi baru sadar bahwa oh iya ya ternyata bisa gitu loh. Dan aku percaya justru hari-hari ini kita sedang dipersiapkan untuk itu gitu. Kondisi memaksa kita, ya tentunya di dalam kedaulatan Tuhan ya, bahwa kita sedang mempersiapkan diri gitu. Contohnya juga gereja lah gitu. Gereja beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi masih pro dan kontra kan tentang sosial media. Internet itu alat iblis lah untuk menyesatkan manusia, ya kan? Apa itu Facebook, Instagram, semua dipermasalahkan gitu. Tapi sekarang gereja-gereja berlomba-lomba kan untuk bisa menampilkan online service terbaik yang mereka punya kayak gitu. Dan buat aku ini satu langkah positif dalam arti untuk menyambut bonus demografi yang semakin hari tentunya teknologi, internet, sosial media itu akan semakin berdampak ya di dalam kehidupan seseorang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai gereja, sebagai anak muda itu mewarnai sosial media yang ada dengan konten-konten yang positif kayak gitu kan. Iya, karena setuju banget. Untuk kita bisa meng-cut semua konten-konten negatif, ya kasihan Menkominfo juga sih kalau aku bilang ya. Mereka akan kehabisan waktu hanya untuk memblokir semua hal yang negatif. Tapi aku percaya hal negatif itu harus kita lawan justru dengan memperbanyak konten positif kayak gitulah. Dan itulah gunanya kita ada di sini kayak gitu. Yang disebut sebagai influencer, ya kan, mereka yang disebut sebagai pestergram atau apapun sebutannya itu kan. Disitulah kita mewarnai sosial media itu dengan nilai-nilai yang positif gitu. Dan satu lagi aku bersyukur juga dengan semakin kita dikurung dengan pandemi ini, semakin banyak kan ide-ide untuk kita bisa membangun ruang diskusi ya di contohnya di YouTube gitu ya, juga di Instagram ada live dan sebagainya. Itu kan sebenarnya membantu kita seperti yang tadi kita katakan kan, kita selama ini mungkin ketika berdebat atau berdiskusi dengan seseorang kita akan datang dengan nggak mau tahu, yang penting maunya gue begini gitu. Tapi ketika ruang diskusi ini semakin banyak dibuka, orang akan semakin terbuka wawasannya dan mulai berpikir secara logis gitu loh. Nggak yang cuma sekedar nggak mau tahu, gue pengennya begini. Tapi ketika diskusi ini mulai semakin marak, ruang diskusi makin terbuka, orang akan semakin berpikir logis gitu bahwa oh iya ya, ternyata kenapa keputusannya bisa seperti ini, argumennya tuh jelas seperti ini gitu. Dan itu kan memperkaya kita gitu loh dalam hal intelektual kita sih gitu. Jadi buat aku sih anak muda gereja, kita harus memandangnya sekarang bukan lagi soal internet teknologi itu pro dan kontra lalu kita perdebatkan itu, tapi justru sekarang bagaimana caranya kita berlomba-lomba untuk mewarnai dunia digital ini dengan konten-konten yang positif gitu. Iya. Nah, mungkin Mas Kris punya pendapat, Mas Kris. Atau kita udah mau tambahin tadi? Mas Kris dulu aja. Udah mulutnya udah bunga belum. Iya, tadi Mas Kris udah siap-siap. Tapi tadi gue karena kenapa gue nanya Mas Kris? Karena tadi kan kita udah sempat share gitu loh, bahwa sebetulnya media itu tadi cuma sebagai satu contoh kan, satu contoh yang kita bisa lakuin karena itu yang ada sama kita saat-saat ini gitu kan. Padahal ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakuin sebagai anak bangsa ini gitu kan. Dari Mas Kris sendiri, apa yang lo bisa share, apa pendapat lo Mas Kris soal ini Mas Kris? Gue jadi teringat lagunya Iwan dan kawan-kawan di Suami yang Pertama gitu kan. Dia ada lagunya yang sayangnya kalau nggak salah bilang gini, wahai kawan, bangunlah dari tidurmu, masih ada waktu untuk kita berbuat. Tadi berita bilang masih ada waktu untuk kita berbuat. Dan ini adalah kritik suami saat itu tahun 90-an ya. Ya gue dapat cerita dari bapak gue. Iya, kita percaya kok, kita percaya. Jadi kurasa benar memang ada
ada suara-suara kritik itu wajar, bagi saya tuh wajar juga gitu kan, karena juga hari ini aku juga posting soal menghakimi gitu kan, ketika dikatakan jangan kamu menghakimi tapi supaya kamu nggak dihakimi, itu bukan ayat yang valid untuk tidak menghakimi, tapi kita tetap harus menghakimi. Tetapi bagaimana kita menghakimi atau menilai atau mengkritik, yakni dengan mengeluarkan balok yang ada di mata kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas apa yang akan kita mau hakimi atau kita kritik. Kita melihat diri kita juga, tadi dikatakan apa namanya, come up with solution gitu kan. Coba berikan pandanganmu solusi seperti apa gitu kan. Ini kurasa yang kemudian dia juga tahu bahwa ini juga aku kerjakan gitu kan. Ketika aku punya keresahan bahwa ini banyak orang yang iliterasi gitu kan. Banyak orang yang tidak membaca Alkitab gitu kan. Mereka Kristen tapi tidak pernah baca Alkitab. Renungan yang dibaca. Makanya nggak salah kalau disinformasi ya, sama kan. Ketika melihat ada begitu banyak perkembangan, ada begitu banyak pastorgram dan segala macamnya, diiyakan aja, iya amin keren, awesome, luar biasa, padahal yang dikatakan salah semua gitu kan. Jadi keresahan ini timbul sebagai contoh gitu kan, menghidupinya juga timbul, kemudian membuat konten di sosial media lewat akun pribadi maupun lewat akun Bible Everyday, dan kemudian tidak berhenti di situ, tapi kemudian menulis buku, dan kemudian sebisa mungkin secara independen tanpa merepotkan orang lain, produksi dan juga mengedarkannya tanpa dipungut biaya. Itu adalah salah satu yang datang dari saya yang kecil ini, untuk tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang penting bagi saya adalah di dalam dulu mencerdaskan jemaat sehingga mereka tidak disinformasi. Bayangkan kalau ini yang terjadi gitu kan, kita ngomongin situasi saat ini. Ada yang banyak menggunakan banyak ayat-ayat, kemudian dari pastor dikatakan, wah vaksin itu isinya apa namanya chip dan segala macam. Apa chip itu kentang? Bukan itu kan, bukan itu gitu. Itu kan tidak perlu diluruskan gitu kan. Ini akhir zaman, itu perlu diluruskan, dan banyak gitu kan di bawah menggunakan mimbar, menggunakan platformnya untuk menggiring informasi yang salah. Nah, itu yang harus dikerjakan, dan kita seharusnya itu harus demikian ya, tanpa digedor-gedor oleh pemerintah gitu kan. Seharusnya kita melakukan hal yang sama gitu kan. Apa yang menjadi keresahanmu? Your holy discontent ya, kalau kata orang-orang pintar gitu kan. Dan kemudian keresahan, kemudian kritik tadi itu kan, orang kritik itu kan resah. Aduh ini kenapa sih gini? Dan come up with solution meskipun kecil. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Perjanjian Baru di awal-awal gereja. Kau kenal yang namanya Fabiola, Santa Fabiola. Di masa itu, abad kedua atau abad ketiga, tuh para wanita itu kan, para perempuan itu kan tidak memiliki daya juang gitu kan. Kan dianggap masyarakat kelas berapa, meskipun di Eropa. Tapi karena jiwa mereka merdeka, roh mereka merdeka, mereka dimerdekakan oleh Kristus. Mereka keluar dari zona nyaman mereka karena melihat si Fabiola ini, melihat ada begitu banyak orang yang perlu ditolong dalam pandemi. Dia keluar dari zona nyamannya sebagai seorang bangsawan, dan kemudian dia mendirikan rumah sakit, dia belajar kedokteran, dan seterusnya. Ini harusnya kita bisa lakukan. Segitu sih. So, kita nggak terbatas pada sosial media aja, tapi Tuhan tuh taruh store something in you. Ya, kita itu diciptakan dari tanah liat. Dari tanah bumi, dan di dalam bumi itu banyak mineral, tambang dan segala macam. So kita adalah tanah, jadi di dalamnya juga ada tambang, mineral, permata dan seterusnya. You have to dig yourself. Mungkin saja bangsa ini jawabannya ada di dirimu. Gitu. Itu aja sih. Aku boleh nambahin sedikit nggak, Jo? Itu apa yang dibilang sama Kak Kris benar banget. Kalau aku boleh bersaksi ya, pengalaman dalam hidupku, keresahan kita itu bisa jadi panggilan Tuhan untuk kita berbuat. Itu aku ngalamin banget. Jadi to be honest, jujur, pada saat aku dapat panggilan di KSP itu aku lagi kecewa-kecewanya sama pemerintah. Aku lagi kecewa-kecewanya. Dan aku
eh, ngelamar itu dalam aku berdoa sama Tuhan, Tuhan aku kecewa sama pemerintah ini, aku resah sama pemerintah ini, terutama dalam hal komunikasinya dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan bilang, kalau kamu resah, apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang terbuka pintu untuk kamu melakukan sesuatu. Akhirnya aku masuk, itu teman-temanku yang lain tuh ya pada bilang, lo yakin mau masuk, lo yakin gini segala macam. Sampai aku bilang gini, kalau ternyata 1 tahun gue tidak bisa melakukan sesuatu, gue akan keluar. Tapi terus kemudian gue merasa bahwa Tuhan memakai gue di dalam pekerjaan gue sekarang. Jadi justru dari keresahan, Tuhan itu panggilan kita untuk berbuat sesuatu. Dan karena gue berasal dari hati yang resah, akhirnya gue jadi totalitas. Apa yang bisa gue kerjain, apa yang bisa gue kerjain, gue jadi totalitas banget kerjainnya. Termasuk juga sekarang, misalnya kita tadi ngobrol ya Jo sebelum ini ya, bahwa gue bilang gue tuh lagi resah banget, gemes banget sama orang Kristen yang hidupnya diem aja di zona nyaman. Gue resah banget sama itu. Jadi gue tuh dulu namanya ngomong di acara-acara rohani, gue suka nggak deh gitu ya, kayaknya bukan gue gitu ya, apalagi ngutip Alkitab sekali aja kayaknya gue enggak gitu ya. Tapi yang tadi gue cerita sama lo, keresahan gue itu tuh bikin oke, ada kesempatan ngomong di berbagai forum begitu ya, gue akan masuk dan gue akan nyampein keresahan gue. Come on, keluar, banyak hal yang harus lo lakuin, keluar dari zona nyaman lo. Sampai gue bilang ada komunitas yang bicara soal akhir zaman, gue masuk ke sana untuk kemudian jadi moderator di sana. Gue cerita, oke, kalau lo ngomongin akhir zaman, berarti lo harus ngomongin soal amanat agung. Amanat agung adalah pertanyaannya, apa yang udah lo lakuin dari amanat agung lo? Karena Tuhan menyertai lo di sampai akhir zaman. Ketika ada if-nya, ketika kemudian kalau di Matius dibilang ketika engkau mengajarkan hal-hal yang aku ajarkan, gitu. Nah, lo udah ngapain di situ? Itu tuh gue sampai gue masuk ke sana karena gue resah sama itu. Jadi ketika lo resah sama sesuatu, itu bisa jadi satu panggilan lo untuk berbuat. Itu sih. Gila, gue kalau di gereja udah gue panggil, come on, ya Allah. Kalau di Instagram udah logo api-api dikeluarin, emoticon api-api. Gue sepanjang berbagi ya, nggak pernah tuh lihat Mas Kris lagi ada ngeliatin ada narasumber yang ngomong itu sampai nggak pernah loh. Nah, seorang Prita Laura akhirnya bisa merubah seorang Mas Kris. Berarti punya keresahan yang sama berarti Mas Kris, ya nggak Mas Kris? Ya, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa berdiam diri. Yes. Apa namanya? Benar. Ada keresahan yang salah. Keresahan Obi Mesah itu salah. Resah dan gelisah menunggumu di sini itu salah gitu, bukan yang itu gitu. Hanya menghitung semut itu nggak? Iya, menghitung semut. Buat apa menghitung semut gitu kan? Belajar dari semut, bukan menghitung semut. Enggak, kalau ngomong gitu kita nggak konsisten. Tadi kan kita bilang mungkin hal yang kecil aja mungkin bisa berarti bagi orang lain, termasuk menghitung semut sebenarnya kan. Ini apa sih? Oh betul. Tadi kan bilang kan konteksnya kan bukan menghitung semut tapi belajar dari semut. Gitu. Nah, memang Bible every day. Terbukti. Nah, ngomongin tadi soal tentang potensi, ngomongin tentang apa sih sebenarnya bisa kita lakuin gitu kan, itu nyambung banget sama pertanyaan dari pemirsa Pijar TV, karena memang kan Selasa Berbagi ini bagian kita dalam menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu ya ke Pijar TV. Nah, ini ada pertanyaan. Oh, yang jawab tamu, bintang tamu bukan kita. Ya boleh siapa aja. Tapi kalau Prita Laura mau jawab silahkan. Oke, ini ada pertanyaan. Kak, udah sangat sering saya ngedengar bahwa Kristen itu eksklusif. Ya karena kita takut menyuarakan kemerdekaan yang sebenarnya Tuhan telah berikan pada kita. Nah, apa nih saran dari kakak-kakak di Selasa Berbagi supaya kita berani bersuara, mengabarkan kasih Kristen bisa diterima di masyarakat luas? Ya, silakan. Kita nggak usah nunjuk. Silakan Prita Laura. Oke, tadi menurut gue ya, mentalitas sebagai minoritas itu zona nyaman loh sebenarnya. Ya, karena gini, gue tuh belajar itu ketika gue disuruh liputan habis konflik Ambon. Jadi konflik Ambon itu kebagi dua tuh, daerah tuh antara yang Muslim dengan yang Kristen. Dan mereka nyaman banget hidup di dalam lingkungannya. Gitu ya, yang Kristen ngerasa ya gitu aman di tengah orang Kristen, yang Muslim merasa aman di tengah kehidupan yang Muslim. Itu kan prinsip minoritas ya. Kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Padahal perintah Alkitab itu jelas banget. Jadilah terang. Terang tuh artinya apa sih? Lo keluar dari kumpulan terang lo dan pergi ke gelap. Jadilah
garam. Garam tuh artinya apa sih? Lo keluar dari wadah garam lo dan masuk ke sayur asem gitu, sayur lodeh gitu, yang nggak ada rasa. Nah, itu kan begitu. Nah, eh, memang eksklusif itu zona nyaman. Eksklusif itu zona nyaman. Jadi ketika kemudian kita ini temennya, WhatsApp grupnya isinya adalah orang-orang Kristen aja, patut kita bertanya, apakah saya berada di zona nyaman atau enggak? Dan kalau kemudian ada juga orang yang, oh saya sih temennya macam-macam Kak, ada dari sini, ada ini segala macam. Oke, tapi aku mah nggak berani gitu ngomongin mengenai ayat Alkitab. Tuhan, sepanjang pengetahuan aku ya, Tuhan Yesus nggak ngomong kita ngajarin ayat Alkitab, kok Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengajarkan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan gitu. Dari apa nilai-nilai yang kita sampaikan ketika orang curhat. Ini aja deh ibaratnya gini, sekarang di berbagai WhatsApp group ada berbagai berita duka. Gue merasa apa yang kita ucapkan sebagai orang Kristen dalam mengucapkan ucapan duka itu bisa membuat perbedaan loh. Karena nilai-nilai yang kita percayai. Orang kan biasanya ngucapin ulang tahun, ngucapin selamat ucapan berduka itu kan standar ya. Kita tuh bisa membuat perbedaan loh dengan ngucapin selamat ulang tahun dan dan ucapan duka itu tuh bisa beda loh dengan nilai-nilai yang kita punya loh. Dari hal sekecil itu aja kita bisa membuat perbedaan, bisa jadi garam gitu. Kan langsung diem kan? Karena kita dibuat mikir gitu loh. Karena kita dibuat mikir, iya ya sebenarnya apa yang kita udah buat ya buat bangsa ini, apa yang sebenarnya kita udah buat untuk orang-orang sekitar kita, orang dekat kita, teman kita aja pasti udah kita buat gitu. Ren, apa Ren pendapat lo dari pertanyaan ini Ren, yang lo bisa jawab dari opini lo? Iya, itu sebenarnya satu kritik ya buat kita sebagai orang Kristen ya, karena kekristenan itu sebenarnya nggak nyambung sama eksklusivitas sih sebenarnya gitu. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak menutup diri, tidak mengisolasi diri dari, pertama pasti kepada ciptaannya, bagaimana Allah Tritunggal yang sudah ada dalam keberadaan mereka cukup dengan keberadaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun mereka nggak eksklusif di situ aja gitu. Sang Anak, Yesus Kristus datang ke dunia untuk membuka dirinya bagi ciptaan, yaitu manusia. Dan bahkan di dalam kedatangannya ke dunia, manusia yang disahabati oleh dia bukan cuma 12 muridnya. Oh, udah kita circle-nya ini aja, ini orang-orang kudus yang sudah sempurna gitu, sedangkan yang di luar itu bukan bagian kita. Tapi justru Yesus bukan cuma menyahabati murid-muridnya, tapi dia juga menjadi sahabat bagi orang berdosa, ya kan? Pemungut cukai, perempuan berzina, dan sebagainya. Itu menjadi orang-orang yang juga Yesus membuka diri terhadap mereka gitu. Jadi kekristenan sama eksklusivitas itu jelas bertentangan menurut aku gitu. Dan kalau buat aku pribadi, ketika kita ada di posisi sebagai minoritas, justru semakin eksklusif itu justru akan semakin membahayakan hidup kita. Gitu, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik ketika kita merasa, oh karena kita minoritas ya udah kita gaulnya sama Kristen aja deh, nggak usah buka diri sama yang lain. Gitu. Makanya aku respect banget sama contohnya kakak Bung Yeri Patinesarani yang begitu berusaha ya membangun sebuah jembatan yang kuat, yang solid dengan orang-orang yang mungkin berbeda secara latar belakang agama kayak gitu. Tapi buat aku itu justru diskusi-diskusi seperti itu yang menarik kayak gitu. Sehingga selama ini mungkin yang terbangun adalah asumsi, selama ini yang terbangun juga kecurigaan. Tapi dengan kita membuka diri untuk diskusi itu kan menjadi sesuatu yang mencerahkan buat kita gitu. Dan akhirnya eksklusivitas itu akan berganti dengan sebuah persahabatan walaupun lintas agama sekalipun gitu. Jadi makanya salah satu filosofi ya yang membuat aku rindu, kita semua rindu bikin sahabat pemimpin gitu kan, yang udah berjalan beberapa waktu ini promosi ya kan, karena Selasa kita syuting, Rabu acaranya gitu. Jadi sahabat pemimpin ini kan sebuah kerinduan bagaimana kita sebagai pemimpin-pemimpin muda itu ya pertama sesama Kristen dulu deh. Apakah denominasi gereja itu masih menjadi penghalang bagi kita untuk bisa bergandengan tangan?
Kalau sesama Kristen aja udah saling curiga dan saling eksklusif, jangan ngomongin tentang wawasan kebangsaan lah, bagaimana kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi buat aku pribadi, ayolah kita sebagai anak Tuhan, mulailah belajar untuk membuka diri terhadap yang lain, sama seperti apa yang Yesus sudah teladankan buat setiap kita gitu. Jadi tadi bahasanya kalau kita mainnya cuma sama yang Kristen-Kristen doang, ya berarti mainnya kurang jauh gitu kan. Kita mesti perbanyak diskusi gitu. Dan aku beberapa waktu terakhir selama pandemi memang puji Tuhan yang membuka ruang juga sama teman-temanku yang non-Kristen gitu. Ada yang tinggal di Jerman, ada yang tinggal di Jogja gitu. Dan mereka terbuka untuk saling bertukar pandangan kayak gitu kan. Walaupun pada akhirnya tidak ada yang mungkin berubah kepercayaan, tapi goalnya bukan ke situ gitu, tapi bagaimana tali silaturahmi bisa tetap terjaga, kita juga menjadi tanda kutip ya Kristen yang katanya minoritas tapi bisa untuk bersahabat dengan semua orang kayak gitu. Dan aku percaya mereka yang disebut sebagai mayoritas ketika mereka mengenal kita sebagai sahabat, bukankah mereka yang pertama akan melindungi kita kalau kita kenapa-napa? Gitu sih dari aku. Oke, thank you Ren. Oke, Mas Kris, gimana Mas Kris? Apa pendapat lu Mas Kris? Kalau tadi Randy sempat bilang bahwa ya justru ini adalah kesempatan kita dan kita bisa contoh dari hal yang kecil aja dulu, dari kekristenan kita sendiri, denominasi kita. Kalau dari Mas Kris sendiri apa? Ya, perlu dipertanyakan definisi kita. Definisi kitanya itu apa? Kalau dikatakan seorang pribadi, Pastor Randy memberikan contoh tadi, and then kemudian Pastor Bung Jerry Patina Sarani berikan contoh itu, 1-2 orang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah itu kita? Hanya 2 orang. Tantangannya adalah tentang kita. Berapa persen diberikan pengajaran, kalian para pastor, saya bukan pastor, kalian para pastor memberikan pengajaran kepada jemaat untuk imitate kalian. Gitu kan? Menjadi eksklusif, bukan inklusif gitu kan. Membawa kebenaran itu keluar gitu kan. Apa yang paling banyak dibicarakan di gereja? Pesan apa yang banyak dikhotbahkan di gereja? Pribadi pastor melakukannya sendiri akan sedikit dampaknya. Tapi kalau Anda semuanya bisa memberikan message ini kepada mimbar-mimbar yang Anda datangi, berapa dampak kita tadi yang ada itu semua. Saat ini yang terjadi, kalau tadi ngomongin informasi and then hoax dan segala macamnya, yang terjadi adalah, selalu dari dulu yang terjadi adalah perang pikiran atau perang ide. Perang ide. Makanya Paulus mengatakan, sebab peperangan kita tidak melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan pikiran-pikiran dan seterusnya. Jadi harusnya ada banyak para pastors, anak-anak muda sekarang yang menyerukan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Let's say katakanlah bukan bangsa lah, mungkin terlalu besar buat kita. Tapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sekitar kita. Di mana gereja itu berdiri, di mana komunitas itu ada, dan bagaimana relate dengan komunitas yang ada di sekitarnya. Jadikan itu pesan yang kontinu di mimbar gitu kan. Tidak hanya ngomongin tentang diri sendiri atau komsel, dan juga tidak ngomongin tentang bagaimana menjadi diri kita diberkati oleh Tuhan, jadi sukses dan segala macamnya. No, tadi bilang bahwa nggak hanya pikiran kita yang terkooptasi atau terburung itu, tapi diri kita mungkin saja baru melihat diri kita sendiri, dan kemudian kita tidak memberikan pesan-pesan yang bisa kita berikan saat ini. Itu kurasa. Yang sering dilakukan adalah bagaimana pesannya kalau ngomongin tentang situasi di luar adalah bagaimana untuk menghadapi kritik dari another religion, mempertahankan your religion. Tapi tadi bagaimana menjadi jembatan, bagaimana menjadi sahabat. Sudahkah itu menjadi sebuah pesan yang kontinu diteruskan di atas mimbar? Memperlengkapi setiap anak-anak muda sekarang sehingga menjadi pribadi-pribadi yang jadi jembatan dan jadi sahabat. Tidak hanya mengatakan bahwa agamaku paling benar dan segala macam, dia kemudian mengatasi kritik-kritik itu. Tetapi
memperlengkapi mereka dengan diskursus yang saat ini sedang dihadapi oleh sekitar, oleh bangsa ini. Sehingga ketika mereka keluar, mereka benar-benar diperlengkapi dengan setiap berita yang ada. Makanya ada orang bilang, di orang Kristen itu harusnya di tangan kanannya itu Alkitab, di tangan kirinya, kalau dulu ya, itu koran, newspaper. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kita mengartikulasikan Injil bersama dengan culture dan berita saat ini. Itu dari saya. Mengejawantahkan ya Mas. Bahasa Thank Mas. you, thank you Mas, thank you. Oke, aku tanya nih sama Prita Laura nih, karena kita kan saat ini ada di KSP ya, ada pertanyaan. Aku sudah pertanyaan gini Kak, apa yang Dua aja. ya, enggak, karena ini gue menghormati. Nah, apa yang pemerintahan di bawah Pak Jokowi ini punya sih yang berbeda dengan yang sebelumnya? Apa benar pemerintahan sekarang ini memberikan keleluasaan lebih banyak atau keluasan lebih banyak buat kita nih orang Kristen, buat kita bisa jadi damai? Sangat ya. Kalau gue lihat sangat ya. Di bekerja bersama Pak Jokowi itu kita nggak bisa free rider ya. Kerja. Benar-benar kerja luar biasa gitu ya. Benar-benar speednya tuh tinggi banget untuk kerja. Dan kita tuh ibaratnya nggak bisa santai karena udah walaupun WFH gitu ya, itu nggak bisa tuh karena ininya begitu banyak. Nah, kalau untuk keberpihakan kepada ya di luar mayoritasnya itu besar sekali. Kita lihat misalnya Pak Jokowi dalam menempatkan seseorang tidak memandang agama. Gini aja deh, kita ingat waktu itu kontroversi pemilihan Kapolri. Kita ingat kan kontroversinya. Semua pada menghitung karena kita kan sedang pada saat itu momentumnya sedang berhadapan dengan radikalisme Islam. Dan yang bertugas menertibkannya orang Kristen. Ya, hitungan orang semua, ini Pak, ini bahaya banget. Bapak radikalisme Islam yang komandan untuk menertibkannya orang Kristen, ini bisa konflik. Semua pada mikir kayak gitu. Pak Jokowi look beyond that. Ini orang qualified. Orang Indonesia harus diajarkan untuk menerima. Dia pasang badan untuk Kapolri yang sekarang. Dan banyak lagi yang lain. Staf khusus presiden itu banyak orang Kristen. Ya Pak Luhut not to mention ya, itu udah kurang apa lagi dia percaya begitu ya. Dan di dalam KSP sendiri head-headnya tuh banyak orang Kristen. Jadi bagaimana kemudian kepercayaan ini diberikan, kesempatannya diberikan itu luar biasa. Dan keberpihakan untuk itu juga luar biasa banget ya. Pak Jokowi ini kalau menurut saya dia banyak berpihak pada mereka yang marginal. Contohnya begini, untuk disabilitas, mengeluarkan berbagai kebijakan, undang-undang, peraturan untuk disabilitas, bahkan staf khususnya ada yang disabel. Kemudian juga di KSP juga ada divisi khusus untuk mengawal masyarakat yang disabel. Dan kemudian yang paling luar biasa yang juga aku lagi kerjain ya, contohnya saat ini kan banyak penguasaan lahan di Indonesia itu ya dikuasai oleh pengusaha-pengusaha. Nah, banyak masyarakat marginal di pinggir-pinggir hutan, pinggir-pinggir desa yang mereka tuh yang hidupnya dari berkebun udah nggak ada tanah lagi. Nah, bagaimana negara itu hadir di sana untuk membela haknya mereka agar mereka dapat tanah direbut dari para pengusaha-pengusaha itu. Jadi itu namanya reforma agraria dan perhutanan sosial. Itu tuh dikerjain. Hal-hal yang dulunya nggak jadi prioritas gitu ya. Nah, sekarang ini prioritas. Bahkan presiden menarik untuk ngurusin tanah rakyat ini, dia narik ke KSP. Jadi di ranah level ring 1 gitu ya, suruh ngerjain ini, suruh ngawal ini. Ini kan berarti komitmennya luar biasa. Dan masih banyak lagi yang lain ya yang diberikan. Menurut aku luar biasa. Tadi aku boleh nambahin sedikit yang tadi dibilang Kak Kris nggak? Ya, tadi benar banget ya. Kalau Kak Kris bilang di tangan kanan kita Bible, di tangan kiri kita adalah Quran. Itu benar banget. Karena seringkali orang Kristen cuma megang Bible doang. Mereka nggak ngelihat tangan kirinya. Mereka nggak update
ada apa sih di sekitar kita. Bahkan aku pernah dengar banget satu pendeta yang besar, yang terkenal di Jakarta. Dia bilang, saya nggak mau baca news. News itu buat saya meracuni pikiran. Hah, saya bilang gitu, men, gitu. Come on, news itu membantu lo melihat dunia, gitu. Aku gemes banget, gitu, langsung terusik, gitu. Nah, aku bisa dibilang, kok bisa, Berita, pernah ada satu talk show yang nanya, kok bisa kamu punya kepedulian sama Indonesia, gimana caranya? Karena selama 15,5 tahun aku sebagai jurnalis, aku diajar untuk melihat dia apa sih yang dibutuhin di ujung-ujung Indonesia. Aku dibawa ke sana. Nah, yang aku mau ajak di sini adalah begini, ayo kita melihat di sekitar kita, dan kemudian kita akan melihat orang-orang. Kalau Yesus bilang, ketika aku nggak punya pakaian, kau memberi aku pakaian, ketika aku lapar, kau memberi aku makan, kita akhirnya bisa ngelihat itu. Kalau kita mau melihat, dan jangan terlena lagi-lagi sama yang namanya echo chamber. Kalau kita ngelihat feed YouTube kita, feed media sosial kita udah hal-hal yang nyaman, coba sesekali browsing sesuatu yang di luar itu. Kelaparan, atau misalnya kemudian kebutuhan apa gitu, kebutuhan nakes atau kekurangan oksigen atau gimana, dan kemudian kita akan tahu, oh kayaknya butuh. Kita gimana kalau kita ngumpulin oksigen ya? Gimana kalau kita ngumpulin masker ya? Gimana kalau kita ngumpulin makanan ya? Itu sih yang aku ajak semua yang ada di sini. Oh, Pastor Randy itu keren tuh itu. Ngumpulin vitamin buat nakes tuh keren. Keren sih, keren banget. Iya, memang benar sih, harusnya gimana Ren? Kan tadi kalau udah denger banyak ya soal ini, atau teman-teman silahkan kasih tanggapan dari apa yang tadi Prita udah share ya, karena justru ini adalah kesempatan bagi kita. Pemerintah udah kasih keluasaan buat kita gitu loh, untuk kita bisa berbuat sesuatu. Apa yang udah kita lakuin sebagai orang percaya, apa yang udah kita lakuin sebagai gereja Tuhan. Ada mau kasih pendapat mungkin, Randy mungkin Ren? Ada apa yang kita bisa lakuin? Sedangkan ini adalah kesempatan, keresahan adalah kesempatan gitu loh untuk kita bisa lakuin sesuatu. Iya, jujur dengerin percakapan hari ini itu sangat menggelisahkan buat aku ya. Karena gereja harusnya bisa bergerak lebih jauh, bisa berdampak lebih besar gitu ya, asalkan kita mau melihat sekeliling kita gitu. Karena seringkali ya, sorry to say, kita seringkali ya hubungan vertikal gitu kan sama Tuhan, semua serba Tuhan, Tuhan dan Tuhan, sampai lupa bahwa hukum kasih itu bukan berhenti sampai kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap yang kamu punya, tapi yang sama dengan itu, artinya tidak kalah penting dan tidak kurang penting, sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri gitu. Jadi buat aku akan mulai mencari, aku akan searching di internet tadi yang seperti Prita bilang ya, hal-hal yang mungkin harusnya semakin mengetuk pintu hati kita gitu, karena jujur berita-berita emang terlalu banyak sih berseliweran gitu kan, dan algoritma tadi bener ya, itu membuat kita jadi kayaknya terkungkung di satu lingkungan yang itu-itu aja gitu. Jadi aku rasa kita harus main lebih jauh lagi dan mulai melihat apa sih yang bisa kita kerjain buat generasi ini. Gitu Bang Jo. Thank you Ren. Iya, semua tergantung dari kita sendiri. Om Chris, apa yang lo mau share dari apa yang tadi udah di-share sama kita juga? Ya, aku jadi teringat lagunya apa, Krakatau. Jadi itu lagunya lo ketawa dia. Mas Kris, kalau lagu tolong dinyanyiin juga dong. Kalau nggak dinyanyiin saya nggak inget. Aku nggak inget. Udah, jangan. Bahaya. Itu ada lagu namanya apa? Di sekitar kita. Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar, terbawa keangkuhan masa dan tak ingin berbagi rasa, gitu kan. Bukalah mata hati kita, bayangkanlah masa depan dunia, bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita. Ada kesenjangan antara manusia, dulu dan sekarang selalu begini. Lihat sekitar kita. Ketika kita melihat sekitar kita, itu ada sesuatu yang akan kita bisa lakukan gitu kan. Dan Yesus melakukan ini.
Yesus ketika dia berkhotbah, ketika dia mengajar, dia selalu memakai referensi dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Dari event yang sedang berlangsung saat itu. Di hari raya dia memakai apa namanya? Hari raya tersebut untuk menjadi latar belakang dari apa yang dia sampaikan. Tentang political issues, dia taruh antara Herodes dengan Pilatus dengan masyarakat saat itu gitu kan, termasuk juga kekuatan-kekuatan rohani, kekuatan-kekuatan agamawi saat itu. Dia pakai. Yesus memakai kultur issues juga dipakai, religious issue juga dipakai. Jadi Yesus memakai semuanya. Artinya teladan kita ketika tadi mengatakan bahwa Shema Israel, Allahmu itu esa. Dan kemudian makanya kasihlah Tuhan, hai Israel dengarlah bahwa Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu, kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Allahmu itu esa. Ketika kita bicara Allahmu itu esa, Allah itu adalah cinta dan cinta itu satu, tunggal. Ya kan? Makanya kemudian langsungnya di bawahnya turunnya adalah ngomongin soal kasih. Dan kasih yang tunggal itu adalah kasih kepada Tuhan sama seperti kasih kepada manusia. Karena kasih kepada manusia itu adalah pengejawantahan atas kasih kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kita praktekkan kepada manusia yang terlihat di sekitar kita tadi. Seharusnya demikian. Akan timbul banyak karya-karya tadi karena melihat sekitar kita ada kesenjangan. Dan ketika ada kesenjangan diperlukan jembatan untuk menghubungkan antara dua yang senjang ini. Sesederhana itu, tetapi susah untuk dilakukan. Karena tidak ada saling komunikasi di antara kawan-kawan influencers Kristen ini. Karena mungkin kebanyakan diri kita, saya pun mungkin juga terjebak dalam echo chamber tadi, gitu. Hanya bersuara di sekitar kita dan bersuara tentang diri kita saja, tetapi nggak berbicara tentang orang lain di sekitar kita. Itu pun jadi pukulan terhadap diri saya sih, itu sih, kayak gitu. Aku jadi ingat tadi Mas Kris sempat singgungnya waktu awal tahun kita kumpulin paket vitamin ya untuk para nakes. Itu kan sebenarnya dimulai dari percakapan gitu. Ketika aku ngobrol sama salah satu sahabat dokter gitu kan, dan dia mulai cerita apa yang sedang dihadapi, dan dari situ muncul kegelisahan dan kita mulai bertanya-tanya apa yang kira-kira bisa kita buat gitu. Jadi aku pikir memang benar kita harus mulai dengan membuka diri terhadap apapun dan siapapun yang ada di sekitar kita gitu. Jadi wow, hari ini aku sangat terberkati. Terima kasih semuanya. Ya, thank you teman-teman, thank you. Aduh, luar biasa banget. Ini udah 1 jam kita udah ngomongin ini. Berita Lurah. Oke, tolong dong, boleh dong kasih kesimpulan atau apa yang ingin disampaikan. Sebenarnya gini, sebelum aku nanti share kesimpulan dari apa yang udah kita diskusiin, apa yang Berita Lurah mau bagiin buat kita. Mumpung saat ini kan ini adalah banyak komunitas Kristen yang menyaksikan acara ini, ada banyak orang-orang percaya lagi ngeliat acara ini gitu kan. Apa yang mau kita bagiin untuk kita bisa ngerti dan tahu bahwa sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bantu pemerintah. Please. Iya. Luas. Aku nggak ngasih kesimpulan, tapi aku kasih peta politik ya. Ya, jadi gini, di Indonesia ancaman radikalisme dan ekstremisme ini masih besar. Di riset terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, generasi Z itu 12,5%. Kemudian milenial itu 12,5% yang punya potensi radikalisme. Dan tahapnya udah sampai mencari konten. Kalau mencari konten itu artinya adalah echo chamber udah mulai masuk. Seng. Nah, politik identitas masih menjadi mainan untuk aktor-aktor politik di Indonesia. Dan 2024 politik identitas masih akan dimainkan. Kalau kita berhitung 2024 berarti sebenarnya 2 tahun ditarik ke belakang udah mulai siap-siap tuh. Jadi 2022 nanti ini udah makin kencang nih politik identitas dimainkan. Aktor-aktornya udah ada petanya lah. Kita bisa lihat beberapa partai politik yang memainkan hal itu.
Nah, politik identitas ini dia akan banyak menyasar anak muda, karena anak muda itu yang akan banyak memilih di 2024. Anak muda ini juga yang hati-hatinya dia lagi banyak kecewa karena mereka ini lagi susah dapat kerjaan di masa pandemi ini. Dan mereka ini anak-anak juga yang masuk ke internet. Dan ada survei juga dari lembaga lain yang mengatakan anak muda Indonesia itu ketika menghadapi pilihan-pilihan sulit, mereka akan lari ke agama. Jadi potensi untuk ekstremisme dan radikalisme ini ada. Dan udah ada aktor-aktor yang sudah mulai memainkan dan siap untuk main kencang mulai tahun 2022. Nah, bahkan sampai ada hitung-hitungan kalau ini semua tidak dikendalikan, negara khilafah ini bisa jadi terjadi 2024. Yang menang akan itu bisa jadi, gitu. Karena potensi itu ada. Buah dari mulai dari masalah Ahok, kemudian Pilpres. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah begini. Udah saatnya, ini adalah urgensi. Urgensi itu arti sesuatu yang sangat mendesak untuk kita main jauh. Ini urgensinya. Karena apa? 2022 tuh udah tinggal hitungan berapa bulan. Kita mesti main jauh. Kita mesti membuat mereka yang yang tidak satu agama sama kita merasakan kasih yang kita miliki. Mereka harus ngerasain kehadirannya kita. The Jesus inside us itu experience itu harus dihadirkan sama mereka. Gitu. Jadi supaya tidak terbawa ketika kemudian provokasi politik identitas ada, mereka akan merasa kayaknya nggak gitu deh, pengalaman saya sama Yohanes nggak kayak gitu, pengalaman saya sama Petrus nggak kayak gitu, sama Peter nggak kayak gitu, sama Maria nggak kayak gitu. Nah itu yang urgensinya. Kenapa kita harus main jauh dari sekarang, Itu aja. Thank you, Jo. Thank you banget. Apa yang kita diskusikan hari ini, aku pikir seharusnya ini membuka pikiran kita ya, bahwa kalau tadi pakai istilah main jauh, sebenarnya pemerintah ini udah ngasih banyak keluasaan buat kita sebagai orang Kristen untuk kita bisa involve di dalamnya, untuk kita bisa lakukan sesuatu gitu loh buat negara ini. Nggak cuma jadi orang-orang yang nyaman dengan jadi orang minoritas, nyaman dengan keadaan sekarang, nyaman dengan aktivitas, nyaman dengan kegiatan-kegiatan kita. Tapi justru saat ini kita udah lagi nggak bilang bahwa itu urusan pemerintah, itu urusan satu negara. Tapi itu urusan kita. Itu urusan kita sebagai anak Tuhan, itu urusan kita sebagai gereja Tuhan, itu urusan kita sebagai orang percaya. Kita aja contoh di Pijar TV aja, kita mau melakukan sesuatu untuk negara ini gitu loh. Salah satunya adalah bergabung dengan Siberkreasi, bergabung dalam gerakan nasional literasi digital. Karena kita percaya dengan kita memberikan hal-hal yang positif, membagikan hal-hal positif kepada masyarakat, itu bisa membantu untuk kita bisa menghilangkan hoax gitu loh. Menghilangkan hoax itu bukannya sekedar untuk cek itu apakah itu hoax atau bukan, tapi juga dengan membanjiri berita-berita yang baik, membanjiri juga dengan keterampilan-keterampilan kita di dalam dunia digital. Dan itu membuat kita ngerti bahwa ternyata apa yang kita lihat hari ini, kita harus bisa pandang lebih jauh lagi. Yuk, gereja Tuhan, yuk semua orang percaya, kita main jauh yuk. Ada banyak orang yang kurang main jauh sehingga mainannya cuma aktivitas di dalam gereja, padahal ada hal-hal yang lebih lagi di luar gedung, di luar tembok yang butuh pertolongan. Berbagi adalah seringkali kita selalu berpikir untuk menolong orang yang jauh, tapi seringkali kita melupakan bahwa ada tetangga kita, orang dekat kita yang sebenarnya butuh pertolongan kita. Belajar untuk membuka mata itu nggak sulit kok, dimulai dari kepedulian, mulai dari hati. Dan kalau satu ini tadi Prita Laura selalu ngedengungin selama 1 jam ini. Yuk memberikan keamanan, mengawal juga kita gitu loh, setiap aktivitas, setiap apapun yang kita ingin kita lakukan untuk membangun sama-sama negeri ini, ruangnya ada. Saatnya kita melakukan sesuatu yang positif untuk bangsa kita. Oke, di di hari ini, hari kita memperingati kemerdekaan harus menjadi momentum buat kita sebagai orang percaya untuk berbuat sesuatu bagi bangsa kita. Thank you banget Prita Laura, Randy, Mas Chris. Yes, udah berbagi, selesai berbagi hari ini. Oke, kita ketemu lagi minggu depan teman-teman di Pijar TV. Salam terang bagi Indonesia. Yeay, merdeka.